istimewanya berbahan plat baja. Di Indonesia ini adalah komunitas terbesar kedua di dunia. Lo nggak main-main men, di dunia komunitas Vespa terbesar kedua kalau ini 4 2. Saya menjual Vespa Sprint original pajak on dan perintilannya original itu seharga 14 juta nego. Hello, what's up everybody? Balik lagi nih bareng saya, tentunya masih di Vespa Lawang Sewu. Dan kali ini saya akan menjelaskan 6 kelebihan dari Vespa. Jadi tanpa panjang dan lebar lagi, kenapa saya memilih motor ini menjadi salah satu hobi yang menurut saya menarik dan nggak ada ruginya sih. Kalau menurut saya nggak ada ruginya sama sekali, karena kita dengan mempunyai Vespa ini kita mendapatkan banyak nilai plus, banyak kelebihan yang kita dapat. Oke, kita akan ulas satu persatu dari A sampai Z. Yang pertama itu adalah dari segi bentuknya. Bisa teman-teman lihat dan bisa teman-teman bandingkan dengan motor sejenis. Vespa ini mempunyai bentuk yang menurut saya klasiknya itu nggak lekang oleh waktu. Dan sekarang ini seiring dengan perkembangan waktu, motor Vespa itu jadi kayak sebuah pioner gitu loh. Bentuknya itu ditiru oleh banyak produsen-produsen motor besar, terutama produsen motor Jepang ya, yang meniru klasiknya gaya Vespa ini. Mantap gak? Jadi pioner dari motor ini menjadikan nilai plus yang pertama dari Vespa. Kelebihan yang kedua adalah dari segi body. Teman-teman lihat ya body Vespa ini. Kalau yang pertama itu adalah bentuk, yang kedua adalah body. Bentuk dan body itu ya bisa dikatakan sama tapi beda. Body Vespa ini mempunyai gaya yang atau mempunyai body yang menukuk khas banget gitu. Jadi bodinya itu jadi satu sama rangka. Kebanyakan motor-motor dulu di eranya rangka dan bodi itu bisa terlepas, tapi kalau ini lihat aja bodinya itu menyerupai dari bodi tengah. Apalagi kalau Vespa small frame kayak gini, kalau Vespa small frame itu full bener-bener semuanya bodi, tapi kalau Vespa super sprint tepong kanan kiri bisa dilepas. Kalau ini yang bisa dilepas setang sama spakbor sama mesin, bodi tengahnya menukuk. Jadi bodi tengahnya itu jadi satu dan istimewanya berbahan plat baja. Jadi usia pemakaiannya itu panjang, lebih awet, lebih nyaman, dan pastinya lebih stabil. Tuh, beda dengan motor-motor yang lain ya, yang rangkanya kayak gitu terus ada bodinya, ada tangkinya, ada A, B, C, dan Z. Kalau ini simple tapi tetap elegan kalau menurut saya. Oke. Kelebihan yang ketiga adalah dari segi dapur pacu alias mesin. Vespa ini mempunyai mesin 2 tak yang dikenal sangat kuat, bandel, dan bertenaga. Itu ya. Jadi nggak asal produsen, mungkin Enrico Piaggio itu nggak asal karena beliau dulu adalah perancang pesawat terbang atau membuat pesawat terbang, terus diaplikasikan pengen membuat motor pada waktu Perang Dunia Kedua, pengen membuat motor rakyat yang dipakai untuk rakyat dan harganya nggak terlalu mahal, maka terciptalah Piaggio Vespa ini. Mesinnya itu sangat mudah dipahami karakter, dan kebanyakan anak Vespa walaupun yang baru main pun itu paham, bisa benar-benar paham dengan mekanisme mesin motor ini gitu.
Dan mesin ini mempunyai nilai plusnya itu kalau ditanjakan itu sangat enak banget karena mesin langsung nempel ke roda, jadi nggak perlu ada penghubung rantainya. Jadi kalau tanjakan, Vespa dikenal dengan kekuatan yang super luar biasa dan hot jos itu. Terus kelebihan yang selanjutnya adalah nilai histori sebagai nilai investasi. Itu Vespa pertama kali masuk di Indonesia mungkin sekitar tahun 50-an, tapi Vespa mulai dikenal oleh masyarakat Indonesia ketika hadirnya Vespa VGL atau Vespa Pungo. Walaupun Vespa VGL itu bukan asli bikinan dari Italia, tapi bikinan dari Jerman, tapi kebanyakan masyarakat pada waktu itu lebih mengenal Vespa pertama itu Vespa VGL atau Vespa Pungo, karena waktu itu pasukan perdamaian Indonesia ini mengirim pasukan Garuda untuk misi perdamaian di Kongo, dan setelah balik ke Indonesia pasukan Garuda 1 dan 2 terutama itu dikasih hadiah motor Vespa VGL atau yang dikenal dengan sebutan Vespa Pungo itu. Jadi nilai historisnya juga oke, nilai investasinya tinggi. Saya akan memberikan satu contoh karena kebetulan saya adalah pedagang. Iklan sedikit. Karena kebetulan saya adalah pedagang. 2018 yang lalu, kita ambil contoh 2018 yang lalu. Teman-teman bisa lihat di Instagramnya R Classico Vespa. Itu masih ada harganya yang udah terjual. 2018 lalu saya menjual Vespa Sprint original, pajak on dan perintilannya original itu seharga 14 juta nego. Dan waktu itu saya ingat betul lepas di harga 12,5. 2018 yang lalu, nggak lama-lama kok. Kita nggak usah ngomongin yang tahun 90, tahun 80, nggak usah ngomongin tahun 2000 awal, nggak usah. Kita ngomongin 1 tahun yang lalu aja. 12,5 juta sudah mendapatkan Vespa Sprint yang original paint, original part, dan pajak on. Ya kalian bayangkan di tahun 2019 ini teman-teman bisa lihat berapa harga Vespa Sprint yang original paint, original part, pajak on. Itu teman-teman bisa lihat lah berapa harganya. Pasti kebanyakan buka harga di atas 20 juta. Itu yang 1 tahun yang lalu. Nggak tahu 2, 3 tahun atau 5 tahun ke depan seperti apa harga Vespa. Makanya ada ungkapan lebih baik nyesel beli daripada nyesel nggak beli. Itu bener banget. Itu bener banget. Jadi Vespa itu mempunyai nilai historis yang tinggi dan nilai investasi yang oke juga gitu. Kelebihan selanjutnya adalah dari segi part dan aksesoris. Nah, ini yang paling menarik. Kenapa saya bisa bilang menarik? Karena sepengalaman saya, spare part dan aksesoris Vespa itu gak jauh-jauh beda kok antara Vespa yang satu sama Vespa yang lain. Kita ambil contoh Vespa Super dan Vespa Sprint, itu berbeda, sudah dipastikan berbeda. Tapi spare partnya itu hampir sama, men. Bahkan bisa dikatakan sama. Seperti lampu depan, contohnya Super tahun 76 dengan Sprint tahun 76. Lampu depannya bisa ditempel, terus lampu belakangnya juga bisa dipasang di situ. Walaupun berbeda ukuran rodanya, yang satu 8 in dan yang satu adalah 10 in, tapi kalau Super mau diganti yang roda 10 in juga enak, mudah gitu loh, nggak banyak ngakal-ngakal A, B, C, dan Z. Itu tinggal plug and play, tinggal teman-teman itu belikan tromolnya, peleknya, kampas remnya, terus seal rodanya, udah selesai gitu loh. Untuk aksesorisnya juga sama. Jadi ketika teman-teman punya aksesoris rak depan, front rack, yang tadinya Vespanya teman-teman itu Super, terus dijual, front racknya itu nggak teman-teman kasih jual juga, nggak teman-teman kasih juga. Terus selang beberapa saat teman-teman dapat
Vespa Sprint itu front racknya juga masih bisa tetap dipasang, baik front rack maupun back rack. Mungkin body protector juga itu sama, aksesorisnya spion sama dari semua Vespa, kebanyakan sama, terutama Vespa tahun 70 sampai Vespa yang paling terbaru, yang klasik loh ya, saya nggak ngomong yang Matic, itu sama, dudukan pangkonnya sini sama. Ini adalah Vespa Primavera 125 cc tahun 1972, tapi spion ini dipasang di Vespa Sprint bisa kok, sama, dipasang di Vespa PX sama, dipasang di PTS bisa. Mantap nggak? Itulah kelebihan dari si montok Vespa. Jadi spare part dan aksesorisnya itu kebanyakan sama. Kalau Vespa, mungkin teman-teman ada yang tanya, Mas, Vespa saya PX persamaannya dengan PS, Excel, rak depannya juga sama, sennya juga bisa dipasang, Excel bisa dipasang di PX, bisa dipasang di PS, Strada, rak di belakangnya juga bisa dipasang. Enak gak? Kalau rak depan malah kebanyakan malah bisa pasang di Super, Sprint, PX, PS, Excel, semuanya bisa. Mantap gak? Masih mau bilang Vespa gak mantap? Nyesel nanti. Dan kelebihan yang terakhir, dan menurut saya adalah kelebihan yang jos banget, kita bisa mendapatkan kelebihan ini itu hanya di Vespa, yaitu adalah dari segi komunitasnya. Sudah tahu kan komunitas Vespa seperti apa? Nah itu, sudah tahu, sudah paham. Komunitas Vespa di Indonesia ini adalah komunitas terbesar kedua di dunia. Lo nggak main-main men, di dunia komunitas Vespa terbesar kedua kalau ini 4, kedua di dunia. Masih bilang nggak mantap? Dan lebih mantapnya lagi dan lebih josnya lagi, anak Vespa itu dikenal juga bisa dibilang low profile. Jadi saling membantu, saling menolong, saling memberi. Itu. Kalau teman-teman pakai Vespa mogok di jalan, ada Vespa lewat, buka aja tepong atau melambaikan tangan, minta tolong, pasti ditolong. Kalaupun yang Vespa mau menolong itu nggak ngerti mesin, minimal bisa di step ke bengkel terdekat. Enak nggak? Mantap nggak? Masih mau nyelah Vespa? Coba deh pikir kembali. Itulah kelebihan dari Vespa. Ya walaupun saya nggak memungkirin, mungkin ada kelemahan-kelemahannya ya Vespa. Kelemahan yang paling utama sih kalau menurut saya adalah usianya yang sudah kusut. Tapi kelemahan ini menjadi kelebihan juga yang memang jos. Ya itulah beberapa kelebihan dari motor buatan Piaggio ini. Jika kalian suka sama video ini, kalian bisa share ke media sosial kalian. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, nyesel pasti. Gak ada salahnya kok subscribe, gak bayar. Dan kalian bisa mendapatkan video-video terbaru dari kami yang berguna, bermanfaat, bermartabat, dan gak ada ruginya. Hanya kalian subscribe, ceklik, kalian nggak ngeluarin duit, dapat semuanya itu. Wow. Oke. Masih belum subscribe? Terserah. Saya sudah menyarankan lo ya, jangan sampai nyesel lo ya. Tinggal subscribe, nggak ada ruginya, dan kalian mendapatkan nilai-nilai plus dari subscribe. Oke. Kalau kalian suka, jangan lupa like juga. Mau unlike silahkan, itu hak teman-teman, nggak apa-apa, no problem. Tapi menurut saya semua anak Vespa dan semua rakyat Indonesia itu jos. Saya pasti like buat teman-teman semua. Akhir kata, tetap jaga selalu silaturahmi dan Vespa kalian, karena bervespa kita bahagia. Jos. Bye.